Selepas kita merdeka, masih ada manusia yang masih menghambakan dirinya kepada harta, kepada kuasa, kepada manusia. Malam ini kita sedang menunjukkan kepada Allah, kami tidak takut kepada manusia, kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tarikh 31 hari bulan Agustus tahun 1957 pukul 9.30, salah seorang hamba Allah bernama Tunku Abdul Rahman menyatakan kemerdekaan Malaysia. Maka dengan itu semua orang lepas dari penjajahan. Sudah 66 tahun sudah lamanya. Itu adalah ajaran Islam. Kerana semua negeri Islam dari mula Maghribi dijajah oleh Spanyol, Portugis, lalu kemudian negeri bernama Libya. Kita mengenal seorang bernama Umar Mukhtar yang melawan Mussolini dari Italia. Lalu kemudian Mesir, kita mengenal ada ulama-ulama besar. Semua itu adalah ajaran Islam. Sebab Islam mengajarkan ish kariman, kalau hidup, hidup mulia. Au mut syahidan, kalau mati, matinya syahid. Maka semua yang sudah meninggal memperjuangkan negeri, mereka adalah mati syahid. Sedangkan kita hidup di zaman ini 66 tahun selepas mereka berjuang. Sesungguhnya Allah tahu maqam kita, level kita. Jadi bila ada orang berkata, kenapa saya hidup zaman ini, zaman banyak fitnah dan maksiat, kenapa saya tidak hidup zaman dulu? Maka ini sudah takdir Allah. Kita hanya patut bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita hidup zaman itu, belum tentu iman kita sekuat mereka. Kita hanya syukuri saja nikmat kemerdekaan ini, bersyukur dengan lisan, mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir, muliakan Allah. Kita merasa diri suci, Allah maha suci, subhanallah. Kita merasa diri besar, Allah paling besar, Allahu akbar. Kita merasa dipuji-puji, maka yang terpuji adalah alhamdulillah. Itulah kalimat yang paling mulia. Kemuliaan kemerdekaan datang dari Allah. Semua kita adalah hamba yang dhaif, maka kita katakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang berzikir dengan suara yang lantang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi ada orang yang berbisik dalam hatinya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dua-duanya baik. Yang berkata kuat, dia ingin menghalau bisikan syaitan. Yang berkata lembut, dia ingin merasakan kelembutan dalam hatinya. Bila ada tuan, puan, kawan, sahabat, datuk, datin yang mengucapkan pujian kepada Allah secara senyap, secara sembunyi, secara sir, bukan berarti dia tidak mengagungkan, memuliakan, menghormati Allah. Bila ada orang yang berkata kuat, bukan berarti dia menganggap Allah itu peka. Semuanya ada dalil. Orang yang berkata pelan, Allah memerintahkan, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Allah senyap, sunyi dalam dirimu. Orang yang berkata Allahu akbar pun juga ada dalilnya. Sebab Nabi melantunkan Allahu Akbar dengan suara yang kuat. Siapa yang bersuara kuat, dia sedang memuliakan Allah. Siapa yang bersuara senyap, dia pun juga sedang memuliakan Allah. Jadi bila ada kawan kita, sahabat kita mengucapkan subhanallah pelan, kita muliakan, kita hormati dia, kita tidak ganggu dia. Bila ada orang yang mengatakannya kuat, kita pun sedang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Di antara ajaran Islam memerdekakan diri dari penjajahan. Maka tidak ada satu pun negeri Islam yang tidak melawan. Semuanya melawan. Datanglah Mussolini menangkap Umar Mukhtar. Wahai Umar Mukhtar, kami memakai kereta dari besi, kamu naik kuda. Kami memakai persenjataan yang lengkap, sedangkan kamu hanya biasa-biasa saja. Apa yang membuat engkau melawan? Umar Mukhtar dari Libya menjawab, Allah menyuruh kami melawan. Masalah menang atau kalah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya menyuruh kita berusaha dan berikhtiar. Kita diperintahkan Allah, langkahkan kaki. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah yang membuat negeri kita merdeka. Itulah yang membuat kita terlepas. Itulah yang membuat kita hari ini mampu berkata, kami hamba Allah, kami bukan hamba manusia. Islam mengeluarkan manusia min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang sebelumnya manusia dijajah oleh manusia, menjadi budak, menjadi sahaya. Maka selepas Islam datang, tidak boleh lagi menghambakan diri kepada makhluk. Dulu orang menghambakan diri kepada makhluk. Abdul Ka'bah dulu hamba kepada matahari. Abdus Syams dulu hamba kepada manusia. Maka selepas Islam datang, menghambakan diri kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Jadi Abdul Somad ini adalah salah satu simbol makna kita menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas kita merdeka, masih ada manusia yang masih menghambakan dirinya kepada harta, kepada kuasa, kepada manusia. Malam ini kita sedang menunjukkan kepada Allah, kami tidak takut kepada manusia, kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah ingin menunjukkan, sesiapa sahaja yang ingin tahu bagaimana orang sandakan memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah, kalau hendak melihat orang tetap ramai datang. Saya dimaklumkan dari petang tadi sudah datang berkumpul, macam-macam program sudah dibuat. Puncanya adalah malam ini dengan tabligh akbar. Semua yang hadir ini, begitu dia akan kembali nanti, maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad disampaikan, semua yang datang dalam majlis ilmu, semua yang datang dalam majlis kesyukuran atas kemerdekaan negeri Malaysia, maka insyaallah semuanya, kata Nabi, qumu maghfuran lakum, ketika kamu pulang, kamu semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Abdul Samad yang dibagi atap, Abdul Samad yang menyampaikan ayat-ayat, Abdul Samad yang menyampaikan hadis Rasulullah, tapi dalam pandangan Allah belum tentu lebih mulia daripada saudara saya yang tiada atap, yang tiada payung, yang kena hujan. Boleh jadi saudara saya lebih dulu masuk surga daripada Abdul Samad. Semua mengaminkan, nampaknya dia lebih dulu masuk surga dari Abdul Samad. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Amin. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap juga akan masuk ke dalam surga Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya masuk surga. Maka jangan minta masuk surga, sebab semua umat Nabi masuk surga, tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semuanya selamat dari neraka. Kita minta 7 kali pagi, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 pagi awal hari, 7 petang awal malam.
Semuanya kita minta baik di dunia, baik di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. 3 yang kita mintakan, dunianya baik, akhiratnya baik, selamat daripada neraka. Mengapa Allah buat hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun sampai sudah 66 tahun. Wa tilkal ayyam nudawiluha, demikianlah hari itu kami pergantikan, kami buat dia berubah. Hanya 2 yang diinginkan Allah. Liya'lamallahu alladhina amanu, Allah ingin melihat siapa yang istiqamah dalam iman. Wa yattakhidha minkum syuhada, Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Mereka yang berjuang sudah mati syahid, tinggal kita yang masih hidup. Maka malam ini kita semuanya menjadi syahid, menyaksikan kemuliaan Allah, menjadi masyhud, dipersaksikan oleh para malaikat. Tidak ada yang luput daripada balasan kebaikan. Semua yang datang malam ini, langkah-langkah kakinya menghapus dosa insyaallah. Langkah-langkah kakinya mengangkat darajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran atas kemerdekaan negara diungkapkan dengan 3 rasa syukur. Syukur dengan lisan, alhamdulillah. Syukur dengan badan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan harta, menggunakan harta yang diberikan Allah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini salah satu bentuk, ini salah satu wujud, ini salah satu rupa bagaimana orang Sandakan mensyukuri nikmat kemerdekaan selepas 66 tahun. Apa yang kita lakukan malam ini ditengok oleh orang tua kita, ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia, termasuklah para syuhada yang memperjuangkan negeri ini. Mereka menengok kita malam ini, mereka menyaksikan kita malam ini dari alam barzakh. Begitu kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir, wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang melihat. Malam ini Allah melihat, memandang amal kita. Wa rasuluhu, Rasulullah menengok amal kita. Dari Madinah Al-Munawwarah ke Sandakan nampaknya jauh, tapi bagi Allah, bagi Rasulullah tak ada yang jauh. Apa yang kita lakukan malam ini, walaupun hujan lebat, walaupun basah, sampai kepada Rasulullah. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.